Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, para subscriber YouTube channel Ahmad Al Farisi. Alhamdulillah kita kedatangan teman lama nih ya, teman lama ya. Tapi mukanya insya Allah tetap baru insya Allah. Selalu upgrade ya. Bang Akib, gimana kabar, sehat? Tepok dan semua. Di konser biasa gitu. Iya. Ada band begitu ya, mohon tepuk Iya, tangan maaf, ya. maaf, Kita maaf. biasa ngaji kan biasanya amin kan, ini tepuk tangan. Amin. Ya, ini teman kita Bang Akib ini adalah salah seorang ya pecinta musik lah ya, men-band juga, dan juga beliau teman lama saya, dan datang ke sini kita undang nih ya sengaja. Mungkin dari kehadiran beliau di sini ada mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti insya Allah ya. Saya tanya lu dah, gimana kabar, sehat kabarnya? Baik, Tad. Alhamdulillah. Sibuk apa Masih sekarang? jomblo. Oh, masih jomblo. Oh, tuh tambahan tuh ya. Masih jomblo, lagi mencari Iya. anak perawan insya Allah ya. 4 langsung, Tad. 4 langsung. Iya, Oh nanti, iya ya. Allah, jangan dong. Kuota 4 langsung dihabisin udah langsung aja. Boleh kan, Tad ya? Boleh. 4. Alhamdulillah. Iya. Pertanyaannya ada yang mau emang 4. Ya ntar carilah, Tad. Iya, Yang free ongkir. Ya Khair, mungkin apa namanya dari ente ada yang mau ditanyain nggak mengenai Iya, masalah sebelumnya makasih banget udah diundang, terus udah apa ya, supaya bisa kita ada unek-unek nih, Tat. Jadi bisa ngeluapin unek-unek saya yang ya mungkin seputar di lingkungan anak band lah mungkin. Ini kan ini pertanyaan pertama nih mengenai ini, Tat. Kadang kita apa ya, kayak ngeband itu kan kadang dilarang gitu ya sama orang tua gitu. Terus ngapain lu ngeband? Mau jadi apa lu gitu kan. Sementara niat kita kadang-kadang ya nanti kita kan punya passion nantinya, nggak sedikit juga yang berhasil kan di musik gitu. Kita juga mau membahagiakan orang tua gitu. Nah, sementara kalau misalkan dilarang itu kita jadi nggak enak ngejalaninnya gitu kan, Tat. Nah, sebenarnya batasan kita apakah itu apa ya, durhaka atau kan karena kan nggak mengikuti orang tua nih. Sebenarnya batasan itu kayak gimana sih, Tat, gitu? Mohon Iya. penjelasannya. Jadi kalau menurut pemahaman Anda ya, apa yang kita kerjakan itu memang harusnya dilandasi dengan restu dari orang tua. Itu yang paling bagus. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu tapi orang tua nggak restui, itu nanti kelak akan menghambat apa yang kita kerjakan gitu. Maka nomor 1, kalau kita mau ngapa-ngapain tanya dulu orang tua gitu. Nah, pertanyaan tadi kan nanti misalnya gini, boleh nggak kalau kita ngerjain satu nggak ngomong sama orang tua? Iya, gitu. Jawabannya sih boleh-boleh Ngumpet-ngumpet aja. gitu, Tat. Boleh-boleh aja. Cuman memang khawatirnya ketika kita ngerjain sesuatu yang mungkin menurut kita benar, tapi kan belum tentu menurut agama benar. Nah, Nah, itu itu ya. dari perspektif agamanya itu. Yang kedua, belum tentu orang tua kita restui gitu kan. Nah, makanya di awal mula kita mengerjakan sesuatu, kita izin dulu dengan orang tua kita gitu. Karena kan memang kita tahu lah ya, sama-sama tahu bagaimana kehidupan musik ya, kehidupan Iya, musik, apalagi kehidupan panggung ya. Yang udah-udah teman-teman di musik pada keluar kan. Ya kayak semacam siapa namanya? Iya, Gitarisnya Sheila on Seven, terus Noah juga pada keluar semua, pada hijrah gitu istilahnya. Nah, mungkin itu memang dampak ya. Ketika orang mengikuti pengajian, mendengarkan ayat-ayat Quran, jadi tahu bagaimana yang benar. Ketika melihat realita di kehidupan musik itu ternyata memang luar biasa gitu. Iya sih. Dari kehidupan panggung, terus masalah drugs, masalah minuman dan sebagainya itu kan wanita lumrah. gitu. Nah, ya makanya kalau bisa sih ya, kita carilah sesuatu hal yang memang jelas-jelas kehalalannya gitu ya. Adapun musik ya, kalau mau main musik main aja di rumah gitu kan. Berarti Iya, buat sampingan iya, gitu buat ya. penyaluran Buat- hobi aja gitu, nggak usah Soalnya jadi passion nih kadang-kadang nggak bisa dibendung gitu. Iya kan, Tan. antara passion sama nyari duit kan beda kan. Iya Iya, sih. nyari duit kerja, dagang, passion nih main musik silahkan ya. Oke. Kan musik kan nggak dilarang selama ada beberapa kriteria kan, lagunya yang dimain, istilahnya lagunya tidak mengundang unsur-unsur yang haram. Ya. Magadir Tidak gitu ya. mendesah- iya. Tidak mendesah-desah atau mungkin ya, pokoknya intinya
Positif. musik itu ya positif lah gitu, kayak semacam opik lah gitu ya. Mungkin mau ikut Cinta Rasul bareng Hadat Alwi mungkin nanti. Enggak, Tat. Saya ikut JKT48 saya. Bang. Nanti saya ada yang baru. Iya betul. Ketuaan saya kayaknya. Kita jadi gitarisnya Oma aja ya. Bang Haji Roma jadi gitaris katanya tuh. Enggak, Tat. Enggak. Udah. Saya kendang kayaknya. Ya Khair. Baik, kita kejawab ya. Jadi Iya. intinya gitu ya. Jadi kalau bisa ridho orang tua, restu orang tua gitu ya. Iya. Nah, Terus yang kedua ini mungkin apa ya? Saya mau bermain logika dikit lah. oh iya, bukan main gitar bukan? Main gitar yuk. Ya silakan. Salah satu. Jadi gini. Ini mengenai hadis. Jadi kalau kita dosa dan pahala itu kan sesuai apa yang kita perbuat ya, Betul, bener betul. ya di ini nih kita pegang nih satu. Kemudian saya pasti Ustadz Faris tahu lah hadis yang tentang ketika misalkan yang orang ketika ada orang berzina 40 rumah kena dosanya Iya, gitu. betul. Nah, saya agak gimana ya, ini agak kontra dikit. Nah, supaya ini meluruskan yang ini, saya pengen tahu gitu. Nggak lucu gitu kalau misalkan kita, let's say kayak kita main gitar gitu, kita lagi ngeband lah di studio gitu, tiba-tiba itu tempat umum, kita nggak tahu nih orang Tetangga ngapain berbuat gitu. apa, ngapain gitu, tiba-tiba didatengin malaikat terus mana? Lu dosa gitu kan. Kan kayak gimana gitu. Iya. Baik. Jadi masalah hadis tersebut ya, apabila seseorang mengerjakan maksiat terus kemudian terkenalah dampak 40 rumah di sekitarnya, itu sebenarnya nggak jadi suatu problem kalau kita memahaminya dengan benar. Nah, Karena pahamnya begini, bukan terkena dosa, tapi terkena dampak. Terkena dampak. Contoh misal kata gini ya, ada orang bermain-main di tempat listrik lah mungkin ya. Dia mungkin ya main layangan atau main apa gitu. Kemudian tidak sengaja itu alat tersebut rusak gitu ya. Ada dampaknya nggak ke sekitar? ada. Listrik mati kan gitu. Ya sama dengan itu. Dia dosa sih enggak. Jadi orang-orang yang berzina, mohon maaf ya, ada kosan, terus ya bebas, terus kita tetangganya kebetulan Iya, di kita kos main itu. PS nih, kita. Iya. Itu nggak kena dosa, cuman kena dampaknya. Kalau bahasa kata kena sial. Ya, jadi contoh misal kita lagi nongkrong. Kita nongkrongnya nggak ngapa-ngapain, nggak narkoba. Teman kita narkoba. Pas banget kita lagi duduk, datang polisi. Ngegerebek, kena nggak kita kira-kira? Kena. Nah, kenapa kena? Kena apesnya. Kena Nah, apesnya. makanya tadi kewajiban kita kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Maksudnya kalau kita ngelihat nih ada orang yang melihat kemungkaran, rubah dengan kekuasaan kita. Kita bisa nggak ngerubah dengan kekuasaan kita? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, fa in lam yastati fa bilisani, minimal pakai omongan. Oke. Ya, kayak contoh kosan bebas misalnya. Kita bilangin, "Bang, ini istri ente bukan?" Berarti Mana ini surat ente, mana ininya gitu. Tanyain gitu. Karena kita punya hak sebagai sesama teman-teman kos. Ya, nggak masalah. kalau misalnya iya, maksudnya kayak kita nggak tahu, kita kan nggak selama. Nah, kalau yang nggak tahu, gitu kan. Pak, kalau nggak tahu ya nggak ada ini. Cuman tetap ada dampak. Ada Pasti ada dampak. dampak. Contoh ya. Ada orang bakar kapas di kamarnya. Ketika lagi bakar kapas nih duduk di kamarnya nih. Tahu-tahu kebakaran. Satu kosan kebakaran nggak tuh? Iya, bisa kena lah. Iya, bisa kena gitu semua ya. ngerembet kan, mau nggak mau gitu. Akibat perbuatan seorang berdampak kepada yang lain. Yang salah siapa? Yang bakar apa yang lagi tidur di kamar kosan lain? Yang bakar. Yang bakar kan gitu ya. Jadi sama, ketika orang itu berbuat zina, maka yang dosa dia, cuman yang lain nggak kena dosa, cuman kena dampaknya. Oke. Contoh misal gini, sial, masalah sial, tahu sial ya? Ya sih. Iya, jadi mungkin yang di kosan tadi, mungkin dia kalau dagangannya berkah biasanya, kok sepi banget gitu. Nah itu biasanya gara-gara sial. Kena sial si pemaksiat tadi. Makanya kalau kampung mau berkah, jangan ada kemaksiatan yang nampak. Yang nampak. Kalau nampak, maka itu bukan lagi sial, bala turun. Ya, LGBT nih contoh ya. Saudara ente ya. Ya. Gus Ragil ya. Ya, Itu kalau seandainya dia Telang lunak. diam-diam di rumah, nggak ada yang tahu, ya dia doang dampaknya. Gitu. Tapi ketika ada suatu kemaksiatan, nampak terang-terangan,
dan nggak ada pencegahan sama sekali, maka dampak itu akan berdampak kepada sekitarnya. Gitu. Makanya kita sebagai orang yang udah tahu hukum ya, yang udah ngerti, ya bilangin baik-baik lagi dengan cara yang dengan cara hikmah, dengan cara yang bijaksana, nggak main hakim sendiri gitu ya. Karena banyak orang yang ngerebek orang lagi zina ditelanjangin keluar, yang enak dia orang diarak, gitu. Ya? Iya, nggak boleh gitu. Itu nggak boleh. Contoh kan diarak tuh, nggak pakai baju ditelanjangin, itu nggak boleh. Karena yang dosa jadi sekampung kan tahu, ngelihat semua. Nah, itulah cara orang awam ya menyelesaikan masalah. Islam nggak ngajarin begitu ya. Gitu. Kalau Islam ketika ada orang zina, nih dalam Islam ya, hukumannya 2. Kalau belum menikah itu dicambuk. Yang kedua taghribu amin, diasingkan selama setahun. Itu diasingkan biar orang lupa. Jadi kenapa? Karena aib jangan disebar. Gitu. Kadang-kadang kita ada orang berbuat zina, nggak ada yang tahu, besok ada cerita. Lagian juga kan kalau ngegapin itu kan katanya syaratnya itu harus ngelihat. Betul, ngelihat ya dan kan? 4 orang yang lihat, bukan sendirian. Berarti kan kalau 4 orang berarti gimana? Ya susah ya. Live itu. Live ya, nobar ya. Iya. Berarti udah rusak, bener rusak udah. Iya. Kalau kemaksiatan yang lihat cuma sendiri belum dianggap. Iya. Yang kedua kalau misalnya ya, nonton video belum pun dianggap, karena video bisa diedit. Tapi kalau ada orang ngelihat 4 orang, kan syaratnya 4 orang ngelihat, semua ngelihat dalam waktu yang sama dan ngelihat masuknya baru dianggap itu zina gitu. Tapi kalau orang baru opening doang, baru buka baju doang, belum ngapa-ngapain, belum dianggap zina, tapi ada hukumannya nanti tergantung bagaimana pemerintah lah gitu. Ya makanya ya masa manggil dulu ya, wah personil masih 3 nih kurang 1 gitu ya. Enggak lah. Mau ngarak gitu kan. Aneh, intinya nggak semudah itu memvonis seseorang zina itu dalam Islam gitu. Karena zina itu berat. Tadi yang pertama belum nikah berat, namanya ghairu muhsan. Yang kedua zina muhsan, orang yang sudah menikah itu dicambuk, dia dirajam sampai mati. Gitu. Jadi artinya gini, Islam memang ada hukum jinayat, ada hukum seperti itu, tapi tidak mudah untuk orang dihukum dengan hukuman kayak begitu, berat gitu. Karena nyawa nggak sembarangan kita gitu ya. Jangan orang belum ngapa-ngapain langsung digebukin mati, belum ngapa-ngapain. Iya, istilah kata gitu. Makanya jangan sampai kita membiarkan kemaksiatan itu. Kadang-kadang kan orang gitu ya, ditungguin. Orang masuk kosannya, laki masuk, perempuan masuk, ditungguin. Padahal ditungguin saudara ya kan. Jangan, justru sebelum dia masuk langsung buru-buru cegah gitu. Ya, harusnya KPK gitu juga tuh. Iya, jadi jangan nungguin ditransaksi baru tangkap, jangan. Kalau dipengen korupsi dibisikin innalillahi atau dibisikin apa gitu kan, di WhatsAppin hadis gitu ya. Iya, jadi nggak jadi korupsi kan gitu ya, mencegah, namanya mencegah bukan mergok namanya kan gitu ya. Nah, jadi ahsan begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini poinnya adalah hadis tadi itu ternyata ada salah persepsi lah, gitu lah ya. Salah tafsir lah gitu ya jadinya. Oke. Oh. Siapa tuh? Mau lihat. Iya. Terus ini yang ketiga nih, Tat. Kayak ini soal bab bersuci lah. Kadang kita di tempat-tempat yang kadang main lah. Main di mana gitu kan, kadang susah air gitu ya. Kadang saya ini nih logika saya aja nih mikir gitu. Misalnya kita ngeband di mana gitu. Terus kalau wudu kan gampang nih. Iya. Tinggal tayamum nggak ada air gitu. Tapi kalau misalkan kita punya hadas besar gitu, nggak ada air gitu, itu gimana, Tat? Gitu. Oh, mandi wajib maksudnya? Iya, maksudnya mandi wajibnya gimana? Pakai pasir gulung-gulung gitu kan? Apa gimana gitu? Oh iya. Sebenarnya masalah ini udah ada zaman Rasulullah SAW. Iya, ini sebenarnya masalah ini dari zaman Rasulullah ada. Ya. Oh, ada tuh. Ada, coba ente buka kitab namanya Bulughul Maram, di situ dijelaskan di bab Thaharah, bab masalah tayamum, ada salah seorang sahabat lagi sakit. Ketika beliau lagi sakit, kemudian nanya sama temannya, "Ane lagi sakit nih." Gitu. "Ane mau mandi, ane hadas besar. Mau mandi bagaimana?" Ya udah mandi aja, kata sahabatnya begitu. Akhirnya apa? Ketika dia mandi meninggal.
Ya karena orang lagi sakit, lagi nggak enak badan, Disuruh kondisi mandi. Arab kan beda dengan di sini. Iya. Kita aja kalau misalnya mandi tengah malam mungkin ya, dalam kondisi yang nggak enak itu bisa Iya meninggal lah, gitu. gelas saya kalau panas Iya. dikasih air Nah, iya kayak gitu. pecah kan. Lalu kemudian dia nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan kesalahan ya Rasulullah. Emang apa yang salah ente? Saya kemarin nyuruh orang ketika hadas nggak ada air, saya suruh mandi gitu. Apa ketika sakit saya suruh mandi gitu. Apa bukan nggak ada air? Ketika sakit saya suruh mandi." Lantas kata Rasulullah, "Oh, kalau begitu tayamum." Gitu. Nah, jadi singkat cerita Rasul ngasih tahu nih buat sahabatnya kalau lagi dalam kondisi sakit nggak bisa nggak pakai air, tayamum pakai debu. Oke. Nah, selesai dari situ, ini nggak nanya lagi. Iya. Biasa ada kebiasaan orang kadang-kadang gitu ya. Iya. Dikasih tahu nggak nanya Nggak lagi. nanya lagi. Akhirnya Kurang tuh jelas. dia ketika jalan ya dalam sebuah safar mengalami hal yang sama. Dia nggak ketemu air. Mm-mm. Nah, kondisi junub, pengen mandi, bagaimana? Nah, Nah. ingat dia dulu kata Rasulullah suruh tayamum. Ya, mau. Akhirnya ketika dia langsung beranalogi. Ah. Ya, wah kalau mandi kan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air dibasuhnya. Airnya diguling-guling di pasir. Oke. Biar semuanya kena debu gitu katanya kan. Saya gitu. juga gitu kayak kalau jadi dia kayak. Wah, gitu. Akhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah. Kemarin saya mengalami kasus kayak begini ya Rasulullah. Saya karena nggak ada air, karena kata antum bilang pernah itu apa tayamum, akhirnya saya pakai tuh, cuman saya guling-guling di pasir gitu. Rasul ketawa dan Rasul mengatakan cukup kau basuh wajah dan tangan gitu. Oh gitu. Jadi tetap sama, tetap tayamum Nah. sama, iya, karena tayamum itu adalah toharoh daruroh. Oke, gini deh. Misalkan gini, kita mau sholat nih. Iya. Nah, kita mau sholat kan. Sedangkan ini saya mau tanya dulu. Jadi ketika kita mandi junub, apakah itu serta-merta sekalian Wudu. bisa menghilangkan gitu? Oh iya. Itu dulu deh. Betul. Jadi begini kata ulama dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Sebenarnya khilaf ya, ada khilaf. Cuman ulama kita mazhab Syafi'i menyatakan orang yang sudah mandi wajib maka sudah menghilangkan secara otomatis hadas kecilnya. Orang yang sudah menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecilnya hilang dong ya. Iya. Paham kalau logikanya? Iya. Jadi kalau orang udah mandi wajib, berarti hadas kecilnya otomatis Ya tuh. karena di dalam mandi junub itu kan ada gerakan wudhu juga kan. Iya, makanya ketika orang sudah mandi hadas, udah otomatis bisa langsung Nah, bisa langsung sholat. pakai baju. Pakai nggak langsung bisa. pakai baju. Sholat kan belum pakai baju. Iya, belum tentu Adukan langsung. dulu gitu. Iya, bisa langsung pakai baju. Lah, masa telanjang. Harus pakai baju, Sholat. pakai sarung. Oh, pakai sarung. Belum pakai sarung kan? Kan pakai celana. Iya, pakai sarung. Salahnya. Habis pakai sarung, Oke. Gelar sejadah gitu ya. Iya, gitu. Jadi Makan dulu. Jadi nggak langsung. Oke, sholat. ya. Itu pemahaman yang salah ya. Jadi Iya, habis iya. mandi jangan langsung sholat Sholat. karena belum pakai baju. Iya, gitu ya, gitu Iya, ya. iya, Allah iya. Bener gak? Benar. benar. Berarti Iya. nah, ini abis ke situ nih saya mau nanya lagi. Jadi oke, sekarang gitu. Sekarang berarti kalau misalkan yang tadi kayak kasus tadi kita di padang pasir, berarti kita cukup hanya bertayamum sekali ya. Karena kalau misalkan itu terpisah gitu, hadas besar dan hadas kecilnya itu terpisah kan, logika saya tuh kayak apakah tayamum 2 kali atau gimana Iya, enggak, gitu sekali kan. cukup. Oke, Sekali oke, cukup. oke. Yang pasti padang mana? Padang yang Cebanan apa yang 12.000? Pada 12.000 sekarang naik 12.000 ternyata, naik. iya. Rendang sold out. Kira-kira yang ketiga apa tuh? Yang ketiga apa yang keempat nih? Yang keempat ya, Yang yang keempat, iya, keempat. baik. Ini apa ya? Mengenai kemarin tuh saya kan pandemi nih ya, terus kayak manggung-manggung tuh jarang gitu kan. Akhirnya ya ibadahnya kenceng gitu, Tet. Iya. Ya Allah dah. Deket biasanya emang orang lagi susah deket sama Allah ya. Enggak gitu sih, maksudnya disuruh. Karena di rumah masjid sana gitu kan, kelihatan mata sama orang tua gitu. Terus nah saya memperhatikan ini mengenai salat ini witir ya. Salat witir itu kan ganjil ya. Kalau salat sunnah itu yang lain itu saya ngelihat itu pakemnya udah gitu. Iya. Kita udah tahu lah kayak 2 rakaat ya begitu, 1 salam gitu kan bisa. Tapi kenapa satu ini nih? Iya, betul. Kenapa beda banget? Iya, Ada betul. yang 2 rakaat,
nyambung satu, ada yang Hmm. ya itulah Iya. macamnya gitu. Gimana Tat? Iya, baik, gini. Jadi sholat witir itu sholat spesial. Spesial. Spesial kayak Kenapa nasi spesial? goreng. Iya, telur 4 ya. Spesial. Salat witir salat yang spesial. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil. Ya, esa. Nggak ada duanya kan. Yuhibbul witro, suka yang ganjil-ganjil. Suka yang ganjil. Maka makan korma ganjil. Iya, ganjil. Iya. Minum berapa kali? 3 kali. Nikah sekali. Sekali ganjil kan? Berarti 3 dong, Tat? Enggak dong. Enggak dong. Kalau kata guru saya kalau ente nikah satu langsung 3 gitu biar kena sunnahnya. Oh iya. Satu dulu dah, ya kan? Nih, jomblo. Tapi kan 4 Tat ininya 4 kurang. kuotanya. Iya. Intinya gitu. Jadi ganjil itu spesial karena Allah ganjil gitu. Oke, Yang kedua, dalam hadis Nabi itu sampai mengatakan dalam kitab Taqriratus Sadidah, ya autiru ya ahlal Quran. Witirlah kalian wahai ahli Quran. Ya, dalam hadis lain mengatakan man lam yutir falaisa minna. Yang enggak witir bukan golongan kami. Nah, ini dianggap oleh Imam Abu Hanifah, salah seorang ulama mazhab, dianggap ini sebuah perintah yang menegaskan. Bahkan perintah ini jadi seakan-akan wajib. Iya. Iya, karena perintahnya tegas banget. Yang enggak witir bukan golongan kami, kan itu penegasan. Iya. Ya. Nah, cuman ya dari hadis-hadis Nabi ya yang kita baca dalam kitab Madzhab Syafi'i, ulama Madzhab Syafi'i lebih condong kepada hukum sunnah muakkad. Jadi sunnah yang dikuatkan, artinya memang kuat gitu ya. Nah, ini karena pernah sewaktu-waktu Nabi meninggalkan sholat witir, tapi di kodo ya. Tapi yang jelas itu menunjukkan bahwasanya itu sunnah. Tapi karena ini ada penegasan yang kuat dari Rasulullah dengan kalimat tadi witirlah kalian ya. Dan juga yang enggak witir bukan golongan kami, maka dianggap sama ulama ini witir hukumnya sunnah muakkad gitu. Nah, adapun Imam Abu Hanifah menyatakan wajib. Ya. Tapi nanti kita bahas lah ya antara wajib dengan fardhu dalam mazhab Abu Hanifah. Jelas ini sholat witir, sholat yang spesial. Maka ketika spesial, perintahnya spesial dan caranya pun spesial, lain dari yang lain. Kalau yang lain dua, ya, sholatul lail matna, sholat malam itu 2-2. Kalau sholat witir enggak ganjil. Ya, Rasul mengerjakannya dengan ganjil. Kadang diputus, kadang disambung, kadang-kadang begitu ya, kadang diputus. Pernah Rasul langsung 11, pernah dipisah. Nah, itu namanya muttasil amimun fasil. Intinya begitu. Nah, jadi yang manakah yang paling bagus? Yang paling bagus dikerjain, bukan diomongin. Iya. Jadi kadang-kadang 2-1 apa 3 langsung. Iya, kan ada yang pulang langsung gitu. Udah tuh. 2-1 apa 3? Ya, jawabannya tadi yang mana aja terserah. Cuma kata ulama adanal kamal salasa. Kalau kita belum bisa melazimkan yang 11, ya ngerjain 3 minimal. 2-1 atau 3 sekaligus. Itu enggak masalah. Ya kita enggak berbicara madhab, ya kita enggak berbicara khilafiyah, yang jelas pokoknya dalam fikih dakwah kerjakan salat witir selesai. Mau 3 langsung boleh, mau 2-1 boleh. Cuman kalau saya pribadi ngerjainnya 2-1 gitu. Karena mengikuti ulama atau Syafi'i. Dalam kitab Fathul Mu'in dianggap makruh kalau orang sholat 3 rakaat karena tasbih kepada sholat maghrib yang 3 rakaat secara langsung gitu. Tapi kan secara niat itu agak aneh sih Tati ya, benar ya? Kayak yang satu ntar nih gitu ya. Iya nggak apa-apa itu udah diselesaikan lah sama ulama pembahasan masalah gitu. Yang jelas pokoknya 2-1 boleh, 3 langsung boleh gitu. Nggak masalah ya gitu. Ya, kayak kita ngutang nyicil boleh gak? Kita niat bayar nih, niat bayar nih ya, ngutangnya cepet bayar lu ya gocap ya, bayar besok boleh gak gocapnya lagi ya? Boleh ya kan? Namanya kan iya kan, nah kayak tapi gitu. Tapi nggak ada sholat, soalnya nggak ada sholat, saya memperhatiin ya, yang lain tuh ya nggak gitu ya karena spesial sholat spesial. Sekarang sholat spesial tahu saking spesialnya Nabi ancam tadi man lam yutir falaisa minna, yang kagak witir bukan golongan kami. Kan serem ya. Kita kan pengen diakui sama Rasulullah nanti di hari kiamat, pengen jadi golongan Nabi agar dapat syafaat. Tapi ketika orang nggak witir, kata Nabi bukan golongan kami. Itu sama kayak orang korban ya. Siapa yang punya keluasan harta tapi nggak mau korban, ya fala taqrabanna musola, jangan deketin tempat sholat kami. Itu keras itu. Waduh. Iya, keras. Itu kan tunggangan juga kan. Nah, iya makanya ketika kita punya kemampuan untuk sholat witir, kerjain. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengerjakan witirnya qabla naum. Apa itu? Sebelum tidur. Qabla naum, ya. Nah, kenapa? Karena beliau udah usianya udah agak tua gitu kan. Maka dikerjakan sebelum tidur gitu. Nah, Sayyidina Umar setelah tidur. Jadi tidur dulu, bangun, baru witir. Nah, terserah dah. Ente mau yang mana silahkan boleh. Abis isya boleh.
Itu selesai 4 rakaat. Ah, Kalau ba'diyahnya 2 rakaat atau 4 Ah, rakaat. ah. Habis itu witir 3 boleh. Ya, yang penting jangan sampai terkena tadi ancaman tadi gitu ya. iya. Enggak sih saya Usahakan gitu ya. Iya. ini Kalau bisa kalau belum kemarin doang nggak tahu nih. Mudah-mudahan Amin, amin, Ramadan depan masih ini. jangan Ramadan dong. Oh iya, apa dong? Witir kan tiap malam. Oh iya, iya udah dah. Kalau enggak banget dah 1 dah. Iya. Iya. Saat saya lagi pusing, duduk boleh. Salat witir duduk boleh. Oh gitu. Boleh duduk. Oh iya, kalau yang wajib berdiri itu yang fardu ya. Salat fardu doang, Oh, karena rukun iya. kan berdiri. Iya, Makanya iya, salat sunnah diri boleh, ya sunnah lebih afdol, duduk boleh, bahkan berbaring boleh. Hmm. Oh iya, Tat. berbaring Nih, boleh, cuman pahalanya emang udah di-korting data semua gitu. berarti kalau misalkan kita di jalan gitu itu kodok juga ya. Yang mana? Yang misalkan kalau kita dalam perjalanan itu kita tilawatil waktu gitu ya. Oh, lihormatil waktu. Iya, gitulah hormati. Iya, gitulah. Iya, iya. Menghormati waktu gitu. Itu harus dikodok juga ya. Iya, karena lihormatil waktu itu hanya mengerjakan sholat, menghormati waktu sholat. Hmm. Nggak sempurna kan, nggak dirinya nggak sempurna, kadang nggak wudhu, kadang nggak ngadep kiblat. Berarti- Maka ketika kita turun, nah kalau masih dalam waktunya bukan kodok tapi tetap ada ngulang. Soalnya Iya, ada waktu itu namanya. ada Tat, di film Habibie apa ya, Habibie Ainun gitu ya, yang dia adegan sholat di gereja gitu ya, kayak kan dia duduk tuh kan karena mungkin ini ya itu Iya, iya. mungkin agak salah. Iya, agak Allah alam menimbulkan sih itu persepsi ya. itu Ya, di kejadian benar terjadi apa enggak Allah alam. Hmm. Yang jelas sebenarnya nggak usah repot-repot. Ya. Semua bumi itu suci. Kita Oh mau gitu, sholat nggak di mana perlu aja, kemana-mana. nggak perlu ke Iya, gereja. iya, iya. Mungkin dingin kali kalau lagi musim Iya, sujud di batu kan, es kan. iya. Iya. Makanya gitu. Jadi Islam itu sangat-sangat mudah gitu. Jadi nggak perlulah sholat di gereja gitu. Mungkin Allah alam sih ya, kita Iya, nggak iya, tahu nanti tujuan bikin film maksudnya itu ya apa. iya film lah itu. Ya, Jadi mungkin toleransi menimbulkan mungkin. Iya, persepsinya bahwa ketika udah Tapi kan sholat begini gitu. ya, yang di film itu kan beliau bukan ulama. Iya. Nah, jadi kalau misalnya pun sholat di gereja itu bener nggak jadi masalah ya, bukan ulama kok gitu. Ya, oke. Jadi bukan dalil, juga bukan dalil kan, bukan dalil kecuali ulama misalnya gitu. Dia sholat di gereja. Nah, mungkin jadi pertanyaan gitu. Itu dalilnya apa gitu? Nah, Landasannya itu, apa? betul. Dia kan bukan ulama, jadi nggak masalah, jadi nggak ada problem. Jadi ada pertanyaan aja sih di Iya. situ. Mungkin kali ini itu aja sih. Tat. Nggak lagi Mungkin- nih, kholas nih. Mungkin lain kali Oh, lah kemarin kalau lagi diundang sih. lagi ya. Makasih banget Tat. Khair, Kayak semuanya undang-undang udah keluar dan dijawab udah ini banget sih, jawabannya udah keren banget. Iya, Ya mungkin teman-teman di luar sana juga yang kayak saya gitu yang awam bisa lebih inilah lebih Nanti jawaban. kita bahas cerita-cerita yang lain yang lebih Siap, ekstrim Tat. lagi Siap, ada pertanyaannya. Ya, siap. ini masih standar aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa kemari lagi. Oke. Ya terima kasih, kita ngobrol bareng lagi, sharing bareng, dan mudah-mudahan nih teman-teman yang band yang lain bisa ngedengerin ya. Karena ini Mudah-mudahan sih, bukan kayak- cuman sekedar buat jamaah Mahya Bengkel Hati, bukan, tapi juga buat semua teman-teman saya yang mana aja yang memang ada hobi dengan musik juga gitu ya. Ya, karena intinya sih di situ. Siapapun kita, apapun kita semua harus kembali kepada Allah ya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Mungkin kita tutup aja dengan membaca alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil kafir majid subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.